Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Yusuf sebagai pengampu mata kuliah PPKN ini, serta teman-teman semua yang mungkin menonton video ini yang saya hormati, aku Megawati Yuliana Putri dengan NRP 130119016 ingin memberikan opini bagaimana upaya kita dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul di sekitar kita. Pertama-tama, ingat gak sih kalian ideologi atau dasar negara kita itu apa? Yap, Pancasila. Pastinya juga ingat dong ya sila-sila yang terdapat di Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila tersebut sangat nyambung banget sama semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika di pita yang dipijak oleh simbol negara kita burung Garuda, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Kalian pasti tahu artinya sejak SD dulu gak sih? Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerapkan dalam kegiatan sehari-hari arti dari sila dan semboyan negara kita tersebut? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Indonesia yang udah lama melekat sejak dulu. Namun perbedaan yang ada tersebut malah sering digunakan sebagai pemicu masalah dan sumber konflik, salah satunya yaitu penggolongan suku. Pada umumnya nih, orang-orang menyebut suku asli Indonesia adalah suku Jawa, suku Madura, suku Minangkabau, suku Papua, suku Dayak, dan masih banyak suku lainnya. Sedangkan beberapa suku lainnya yang berada di Indonesia dianggap sebagai pendatang merupakan salah satu golongan minoritas di Indonesia yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari golongan mayoritas. Suku-suku minoritas ini masih sering diperlakukan layaknya orang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padahal mereka telah menjadi bagian dari Indonesia, lahir, besar, berbudaya, dan berbahasa Indonesia selama berabad-abad lamanya. Perbedaan suku ini kadang disebabkan oleh kecemburuan sosial berujung menimbulkan konflik antar suku. Salah satu konflik yang paling sering terjadi adalah penggolongan suku Tionghoa dan suku pribumi. Apalagi fenomena penggolongan suku ini di Indonesia udah gak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Banyak orang dewasa yang seharusnya lebih open-minded daripada anak kecil ataupun anak remaja yang belum teredukasi masih beranggapan bahwa suku Tionghoa bukan merupakan orang Indonesia dan dilatar belakangi oleh suatu stigma kebencian tanpa sebab kepada suku Tionghoa. Mereka enggan untuk bekerja sama, bertegur sapa, bahkan perlakuan tidak adil terhadap suku yang bukan asli Indonesia hingga timbul konflik antar suku. Dulu saat krisis ekonomi tengah menghantam Indonesia di tahun 1998, banyak oknum-oknum yang berkepentingan politik mengambing hitamkan orang keturunan Cina atas krisis yang terjadi. Oknum-oknum tersebut mengerahkan massa yang terdiri dari masyarakat pribumi untuk menyerang mereka. Dimanapun memang rasa takut itu ada gitu. Sudah lebih dari 2 dekade peristiwa itu terjadi, tapi diskriminasi dan kebencian terhadap etnis Cina masih ada hingga sekarang. Jadi tidak bisa ada akses dari lantai 3 masuk ke lantai 2. Seenggaknya itu kamar. Penggunaan tralis secara masif pun diakui sosiolog sebagai manifestasi pencarian rasa aman yang dirasa sulit mereka dapatkan. Sangat mungkin bahwa ini merupakan satu bentuk upaya untuk makin memperkuat rasa aman. Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 tersebut menimbulkan prasangka negatif warga pribumi terhadap suku Cina masih ada hingga sekarang yang menyebabkan konflik dengan suku Cina sangat rentan terjadi. Gak usah jauh-jauh deh, dulu saat saya SMP ada seorang teman dari suku Tionghoa, sebut saja Niko. Niko ini lagi dibercandain temennya dan temennya itu bilang kalau Niko ini sipit berulang kali. Ya mungkin ya Niko ini anaknya lagi bad mood, langsung marah-marah dan menangis hingga berujung perkelahian. Orang tuanya langsung datang dan marah-marah ke temannya yang lagi ngejekin dia ini. Guru saya yang waktu itu sedang melerai pun juga kena marah. Memang benar, untuk menghilangkan konflik ini tuh emang gak mudah. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah dimulai dari diri sendiri dengan mengendalikan konflik tersebut supaya gak jadi besar dan gak berubah jadi tindakan kekerasan. Adanya norma dan aturan tidak tertulis serta menyepakati bersama untuk mengatasi agar tidak adanya pengelompokan antar suku di dalam suatu organisasi ataupun kelompok. Penegakan hukum yang berlaku di Indonesia sangat diperlukan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan antar suku.
Menciptakan kerukunan dan keharmonisan di dalam suatu masyarakat sebenarnya merupakan kewajiban bagi setiap individu. Makanya, nilai dan norma yang telah dibuat dan disepakati di awal harus dapat diterapkan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya serta mulai ditanam sejak dini. Seperti bersikap baik dan sopan, saling menghargai dan menghormati sama individu, serta menghindari perkataan kasar yang dapat menyinggung hati orang lain. Walaupun kita niatnya bercanda, tapi kan kita nggak tahu perasaan orang lain itu gimana. Dengan terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, pastinya akan berdampak positif bagi manusia sebagai makhluk sosial. Di antaranya adalah yang pertama, dapat menciptakan komunikasi yang baik antar sesama demi menghindari munculnya konflik dan pertikaian. Karena sebenarnya kunci dari segala masalah ini adalah komunikasi. Yang kedua adalah membuat suasana kehidupan masyarakat yang nyaman dan harmonis sehingga dapat menumbuhkan individu yang toleran. Yang ketiga adalah kehidupan lebih aman dan tentram karena tidak ada ancaman dari pihak lain. Yang keempat, kita bisa membantu memperkokoh hubungan, persatuan dan kesatuan di dalam hidup bermasyarakat, serta mempererat tali persaudaraan dan menghindari perselisihan. Agar masyarakat di Indonesia mampu terhindar dari konflik-konflik tersebut, maka sangat diperlukan untuk membuka komunikasi antar suku dengan menghilangkan pengelompokan antar suku. Dengan berbaur, maka akan memudahkan masyarakat untuk memahami adat istiadat masing-masing suku dan mulai bisa beradaptasi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka akan terhindarlah kesenjangan antara suku pendatang dan suku pribumi. Perlu juga adanya keadilan sesuai kesepakatan antar suku, sehingga dengan ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar suku. Demikianlah upaya-upaya dari saya yang dapat kita terapkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita, terutama konflik antar suku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat maupun informasi yang saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.